dalami lebih lengkap bagaimana tadi penetapan tersangka dari mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widya Dharma yang tadi sore sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan anak. Kita bahas malam hari ini bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan juga pengamat kepolisian dari ISIS Bambang Rukmito. Malam Pak Bambang, malam Pak Yusuf. Malam. Selamat malam, Audrey. Ya, saya mau tanya dulu Pak Yusuf, setelah tadi sudah ditetapkan mantan Kapolres Ngada sebagai tersangka, langkah apa yang sebaiknya harus dilakukan cepat oleh kepolisian? Ya, tentu kita apresiasi dulu bahwa hari ini sudah dilakukan langkah tegas. Yang kedua, tentu penyidikannya kan sudah berjalan, ini sudah ditetapkan tersangka, maka kita berharap proses etiknya segera dilakukan dan tadi sudah disampaikan karena proses penyidikan ini sudah berjalan, kita berharap sanksi yang akan diberikan nanti melihat perbuatannya ini korbannya adalah korban anak lebih banyak, tentu ini sangat memalukan, maka kami pandang ini sudah tidak layak menjadi anggota kepolisian, sehingga ini segera diberikan kepastiannya sehingga pada proses penyidikannya tersangka ini tidak berseragam lagi. Itu yang paling utama dan penting untuk kita pastikan. Tapi jangan lupakan tindak pidana juga harus tetap berjalan ya? Ya, ini kan sudah berjalan, ini simultan. Proses etiknya sudah didahului dan kemudian hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita berharap proses penyidikan kan akan terus berlanjut ini. Tentu kita berharap tersangka sudah tidak lagi berseragam sebagai anggota kepolisian, itu akan lebih tegas. Nah, sehingga dalam proses selanjutnya tidak lagi ada semacam tekanan-tekanan yang masih berseragam, sehingga benar-benar profesional, transparan dan akuntabel, itu yang kita pastikan proses penyidikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya karena ini juga tadi dirilis oleh Polri itu dengan melibatkan stakeholder, tentu proses penyidikan ini akan benar-benar diawasi tidak hanya oleh Kompolnas tapi ada KPAI, ada Kementerian PPA juga ikut mengawalnya, maka tentu agar prosesnya ini benar-benar dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini yang kita dorong, Audrey. Oke, ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini publik mempertanyakan dan sangat geram ya Pak Bambang. Ini termasuk kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Seorang Kapolres yang punya prestasi harusnya melindungi, mengayomi, tapi malah berbuat seperti ini. Bukan hanya kekerasan seksual pada anak, tapi juga melakukan mengonsumsi mengonsumsi narkoba. Ini letak salahnya di mana nih? Pengawasan yang lemah, pemantauan personil yang kurang, atau ada di mana sebenarnya? Lagi-lagi ini terkait dengan kontrol dan pengawasan yang masih sangat lemah di kepolisian ya. Pengawasan di internal kepolisian ini nyaris tidak berfungsi dengan baik gitu. Kasus penyimpangan perilaku seksual itu tidak serta-merta terjadi dalam waktu yang pendek, tapi terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, bahkan tidak menutup kemungkinan ada trauma-trauma sejak masa kecil yang terkait dengan perilaku tersebut seperti itu. Makanya rekam jejak, riwayat mental itu juga harus menjadi salah satu bagian asesmen dalam melakukan promosi pada personil kepolisian. Artinya promosi yang dilakukan oleh kepolisian saat ini tidak menyentuh hal-hal tersebut gitu. Secara kualitas, kapasitas, tentu hampir semua personil kepolisian ini sama, tetapi terkait dengan mentalitas, terkait dengan integritas, ini yang masih sangat kurang dan jauh dari harapan masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh personil ini mayoritas terkait dengan moralitas dan integritas. Itu yang biasanya tidak terlihat secara kasat mata ya. Kalau misalnya prestasi pasti terlihat. Kalau yang tadi moralitas, integritas itu yang tidak bisa dilihat. Benar. Makanya fungsi pengawasan ini juga harus dilakukan secara simultan. Bukan hanya melihat rekam dari riwayat pendidikan maupun riwayat prestasi, tapi rekam jejak melalui investigasi yang dilakukan oleh Intelkam itu juga harus dilakukan gitu loh. SDM harusnya juga melakukan
selama ini Propam juga ada salah satu biro di Propam yang melakukan pengawasan terhadap personil, tetapi faktanya kan tidak. Hal-hal seperti ini kan seringkali terjadi. 2 tahun yang lalu misalnya ada kasus Irjen Teddy Minahasa yang juga dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian terbukti terlibat dalam perdagangan barang bukti narkoba. Artinya memang tidak berfungsi hal seperti itu gitu. Makanya ini lagi-lagi ini harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan sistem kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh internal kepolisian gitu. Apakah kontrol dan pengawasan yang dilakukan di internal kepolisian ini bisa maksimal atau tidak? Kalau tidak, ya diserahkan saja keluar ke eksternal. Artinya Kompolnas berikan kewenangan yang berlebih untuk melakukan pengawasan pada personil. Artinya belum tentu ada jaminan ya bahwa semakin tinggi pangkatnya, bahwa semakin tinggi juga kemudian moralitas dan integritas dari seseorang ya? Peluangnya malah mereka bisa menggunakan kewenangan yang lebih besar. Dan ini yang terjadi. Semakin tinggi jabatan dengan kekuasaan yang lebih besar, penyalahgunaan kewenangan itu semakin besar pula seperti itu. Pak Yusuf, kalau kita lihat dari rentetannya, mantan Kapolres Ngada ini bukan hanya melakukan kekerasan seksual, tetapi ada menyuruhnya, kemudian memberikan uang 3 juta untuk membawa anak kemudian sampai ke hotel. Ini akan diteliti lebih dalam nggak mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orangnya? Sementara ini akan kita pantau lebih lanjut, tapi tadi yang sudah disampaikan dalam rilis kan sudah cukup berlapis, itu ya, sudah cukup berlapis persangkaan kepada tersangka, kaitannya dengan PPO nanti akan dikembangkan, kita lihat tentu semuanya berdasarkan bukti-bukti. Tapi sementara ya kita tentu mendalami fakta-fakta perbuatan yang dilakukan tersangka ini, apakah memang ada dugaan PPO atau tidak, ini kita dorong juga nantinya untuk dikembangkan. Yang penting proses ini kami pastikan bahwa ini benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel. Ini kami sebagai pengawas, ini dulu harus kita pastikan. Baru yang kedua, ini kan peristiwa tadi sudah sangat begitu dirilis ya, tentu sangat memalukan gitu. Makanya apa yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat di NTT itu sangat menggugah itu, bahwa ini perlu diberikan ancaman seberat-beratnya. Maksimal ini ya, karena kejahatannya luar biasa. Ini harus kita kawal, Audrey, karena korbannya itu lebih banyak adalah anak. Ini harus kita kawal. Ya, Pak Bambang, kalau kan bukan hanya kekerasan seksual ya, tetapi juga ada positif mengonsumsi narkoba. Kalau Pak Bambang lihat, ini ada keterkaitankah ketika menjual video begitu, kemudian diperdagangkan, apakah duit ini perputarannya digunakan untuk mengonsumsi, dugaannya? Ya, kemungkinan itu tentu sangat besar ya, karena terkait dengan kejahatan narkoba, kemudian kejahatan terkait perdagangan orang maupun perdagangan seksual, ini semuanya seringkali berkelindan gitu loh. Makanya upaya penegakan hukum ini juga harus menjerat pelaku ini dengan pasal berlapis, jangan hanya sekedar salah satu pasal saja. Karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa dan seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, ini mencederai nama baik Polri gitu loh. Dan Polri karena tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat sudah sangat rendah dengan pada institusi Polri, meskipun survei-survei mengatakan tinggi, tapi realitas di masyarakat kan berbeda dengan survei. Makanya jangan hanya sekedar menjalankan prosedur normatif saja dalam menjerat pelaku, harus ada upaya-upaya yang extraordinary juga, karena ini ada terkait dengan kejahatan extraordinary, harus ada tindakan-tindakan spesial untuk mempercepat sidang kode etik, kemudian juga memproses pidana lebih cepat. Ini untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi bahwa Polri serius untuk menangani hal penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada ini seperti itu. Pak Yusuf, tadi kalau Pak Bambang bilang kan kayaknya lemahnya di melihat integritas seseorang begitu. Apakah sebenarnya assessment untuk kenaikan pangkat ini sebenarnya dilihat nggak sih dari integritasnya? Kan meskipun ya secara kasat mata ini sulit nih untuk menilai.
Ya, dari perspektif pengawasan, kami sebagai pengawas eksternal tentu dengan peristiwa ini kami tetap menyarankan bahwa perlu dilakukan pembenahan-pembenahan yang lebih tegas lagi di dalam pengawasan dan pembenahan-pembenahan yang lebih benar-benar bisa menjangkau secara komprehensif, bisa mendeteksi. Misalnya dulu pernah diterapkan pengawasan dengan model angket 360 derajat. Itu sangat komprehensif itu. Jadi 360 derajat ini ketika akan diangkat menjadi pimpinan, diangket dulu. Bagaimana riwayat kepemimpinan dia. Ini kan oknum mantan Kapolres ini kan menjadi Kapolres yang kedua. Memang catatan personilnya tegas dan tidak ada catatan-catatan buruk. Tapi hal-hal seperti ini sesungguhnya sebenarnya bisa dilakukan pemantauan sejak dini. Karena tentu nantilah kita akan lihat proses pidananya, perbuatan ini sudah berapa lama dilakukan dengan sesungguhnya rentang waktu yang dari memposting dan sebelumnya itu berapa lama nanti akan kita lihat sehingga nanti bisa kita rekomendasikan pengawasan seperti apa untuk bisa mendeteksi secara ketat perilaku-perilaku menyimpang seperti ini, Audrey. Oke, Pak Bambang, kalau tadi Pak Yusuf kan berbicara soal ini berapa lama begitu ya. Nah, berbalik lagi dengan mantan Kapolres Ngada ini yang melakukan perekrutan, mencari, kemudian merekam video, membooking hotel pula. Ini apakah tidak disadari biasanya kan Kapolres ini kan membawa ajudan, asprinya kemana-mana. Apakah tidak ada yang mengetahui ini? Harusnya diketahui ya, tetapi posisi oknum ini kan sebagai pimpinan di sebuah Polres, tentu relasi kuasa antara atasan dan bawahan itu seringkali juga muncul gitu loh. Makanya di sekitarnya, bawahan-bawahan di sekitarnya mungkin saja takut untuk menyampaikan karena posisi dia adalah sebagai seorang Kapolres. Makanya upaya untuk melakukan investigasi terkait dengan kasus ini untuk agar lebih tuntas dan juga harus lebih dalam gitu, harus lebih komprehensif karena tidak menutup kemungkinan ada jaringan-jaringan lain yang termasuk juga dengan narkoba terlibat. Ya, rasanya tidak apalagi jaringan narkoba seperti itu. Oke, nah dengan keterlibatan tadi juga bukan hanya kekerasan seksual tapi juga ada penggunaan narkobanya, Mas Yusuf didorong juga nggak mungkin nanti akan atau dalam waktu dekat juga akan memeriksa misalnya personil-personil yang tadinya melekat dengan Kapolres Ngada? Ya, tentu dalam pemeriksaan pengumpulan bukti-bukti itu terbuka untuk dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait tentunya. Tapi sekali lagi soal penyalahgunaan narkoba ini kami sudah pernah memberikan saran agar secara berkala anggota itu dilakukan pemeriksaan urinnya untuk memastikan ada penyalahgunaan narkoba. Ini yang akan kami lihat lebih jauh bagaimana proses ini sudah dilakukan sebaik apa. Ini akan kita lihat sebagai bentuk pencegahan agar peristiwa ini tidak ada lagi terjadi yang sangat memalukan ini. Supaya tidak ada oknum polisi yang melakukan hal perbuatan keji seperti ini, Pak Bambang, rekomendasinya apa? Agar tidak terjadi terulang lagi ya penegakan aturan di internal kepolisian itu harus benar-benar dilakukan. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu ini kan banyak personel kepolisian yang melakukan pelanggaran tapi juga tidak segera dilakukan proses pidana seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa Polri itu masih melihat memberikan impunitas bagi anggotanya seperti itu. Padahal secara perundang-undangan Polri ini sama kedudukannya dengan masyarakat sipil biasa yang harus tunduk dalam proses peradilan umum. Artinya kalau ada personel kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, ini proses pidana ini juga harus segera dilakukan, copot langsung, segera dilakukan proses pidana, bahkan tanpa pencopotan pun proses pidana juga bisa dilakukan secara simultan seperti yang dilakukan saat ini, tidak menunggu salah satu lebih dulu seperti itu, karena sesuai dengan peraturan pemerintah pun mereka yang melakukan tindak pidana juga harus dilakukan pencopotan PTDA seperti itu. Oke, setelah dilakukan pencopotan sudah ditetapkan sebagai tersangka, langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian mengungkap
unsur pidana lainnya, karena bukan hanya kekerasan seksual tapi juga ada positif mengonsumsi narkoba dan mungkin saja ada dugaan masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah berbagi pandangan mengenai penetapan tersangka mantan Kapolda atau mantan Kapolres Ngada NTT. Terima kasih, selamat malam.